Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim Opsional Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah Ogan Ilir. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menjadi salah satu narasumber utama dalam Rakernis Puslitbang Polri tahun anggaran 2025. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tim Opsional Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah Ogan Ilir. 4 orang kurir ditangkap bersama barang bukti lebih dari 4 kg sabu dan puluhan ribu butir ekstasi. Pemirsa Polri TV, Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan press release ungkap kasus narkoba dihadiri Wadires Narkoba AKBP Harisandi di Gedung Awaludin Jamil. Tim Opsional Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 4 orang kurir narkoba di Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Keempat tersangka yakni Sobirin, Eko Suseno, Basri, dan Zulkarnain. Mereka diamankan saat akan mengantarkan sabu dan pil ekstasi. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti lebih dari 4 kg sabu dan 23.422 butir pil ekstasi berwarna pink dengan berlogo TMT. Penyidik juga turut menyita 1 unit mobil minibus Daihatsu Terios dan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi. Mobil Daihatsu Terios yang digunakan pelaku dilaporkan terguling saat terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas. Polisi mencoba menghentikan laju mobil tersebut dengan tembakan terukur ketika pelaku mencoba melarikan diri. Untuk kronologis penangkapan, di mana pada hari Senin dini hari, hari Minggu, Kasubdit 3 Direktorat Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi atau peredaran narkoba di wilayah OI. Terus Kasubdit 3 memerintahkan Kanit 1 Ibtu Dores melakukan penyelidikan. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan, Ibtu Dores melakukan undercover buy untuk bertransaksi narkoba dengan kesepakatan pembelian sabu-sabu 1 kilo. Setelah bertransaksi lewat komunikasi HP, anggota unit 1 meluncur ke TKP, kemudian bertemu dengan tersangka 1. Tersangka 1 sempat masuk ke dalam mobil polisi untuk melihat sejumlah uang yang sudah disepakati. Setelah melihat uang dan uang sudah deal, baru tersangka 1 ini menghubungi tersangka 2. Kurang lebih 5 menit, tersangka 2 ini datang dengan tersangka 3 dan tersangka 4 mengendarai kendaraan Terios. Kemudian tersangka 2 turun dari kendaraan dengan membawa sabu-sabu seberat 1 kilo, menyerahkan ke tersangka 1. Kemudian di dalam mobil itu kita lakukan penangkapan. Tersangka 1 dan tersangka 2 diamankan. Tersangka 3 dan tersangka 4 ini ada di dalam kendaraan Terios.
Melihat mendengar kegaduhan di dalam mobil, tersangka 3 dan 4 melarikan diri. Tetapi sebelumnya Kasubdit 3 sudah melaksanakan APP dan membagi tugas. Ya, ada petugas juga yang menghadang dari kanan dan kiri. Dengan laju kendaraan yang dikendarai oleh tersangka 3 dan 4 ini hampir menabrak kendaraan petugas. Kemudian dilakukan pengejaran kurang lebih 500 meter. Petugas melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 kali dan kemudian petugas melakukan tindakan tegas, yaitu menembak ban mobil kendaraan Terios sebelah kiri belakang yang dinaiki oleh tersangka 3 dan 4. Dengan kecepatan tinggi ban meletus, ya, akhirnya kendaraan ini yang dinaikin oleh tersangka 3 dan 4 terprosok dan terguling-guling. Setelah terguling-guling, baru petugas mengamankan tersangka 3 dan 4. Setelah kita amankan tersangka 1, 2, 3, dan 4, kita melakukan pengembangan, ya, pengembangan TKP 2 di Desa Kapuk, Kecamatan Pamulutan Selatan, Kabupaten OI. Setelah kita melakukan penggeledahan di rumah DPO inisial D, kita temukan barang bukti sabu 3 paket lagi dalam kardus dan inek yang siap jual dalam kemasan, ya. Dalam kemasan ini sekitar 250. Ini barangnya masih build up, masih asli dari Cina, dan barang ini sudah siap diedarkan di wilayah OI dan Palembang. Ya, total semuanya kemasan ini ada 93 dan butirnya ada 23.422. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Polda Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini dan mengungkap jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polres Sragen telah mengungkap pelaku pengunggah video penyiksaan anjing. Polisi mengungkap warga Sragen bernama Aris diduga sebagai pengunggah ulang video tersebut. Kapolres Sragen AKBP Silalahi mengatakan Aris telah menyampaikan permintaan maaf atas video tersebut. Kendati demikian, polisi tengah mendalami unsur pidana dari kegiatan penyebaran video tersebut. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan video viral yang menayangkan hewan yang dikuliti hidup-hidup, kami telah melakukan rangkaian penyelidikan dan pendalaman terkait dengan kejadian itu. Kami masih terus melakukan pendalaman terkait dengan di daerah mana sebenarnya kejadian itu terjadi. Di kabupaten mana, di kota mana kejadian yang menunjukkan hewan hidup-hidup yang dikuliti itu. Termasuk yang merekamnya dan menguploadnya, orang yang pertama sekali menguploadnya itu siapa? Ini masih dalam pendalaman dan penyelidikan kita secara terus-menerus. Kemudian kami menghimbau kepada segenap masyarakat, jika mengetahui di mana lokasi isi video itu, maka segera komunikasikan dengan kami, sampaikan kepada kami. Termasuk juga kami menghimbau kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Itu sekalian. Dalam upaya mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan nasional, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atau Polda Kalteng menggelar panen raya jagung serentak kuartal kedua di Desa Kanamit, Kecamatan Malikuk, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine untuk Anda. Selamat siang dan salam presisi.
Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI, meninjau kesiapan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang akan digelar di Kabupaten Pulang Pisau. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan panen raya ini dilaksanakan di lahan milik PT Menteng Kencana Mas dan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, serta turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Partowo dan Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten. Kapolda menjelaskan bahwa panen jagung ini tidak hanya dilaksanakan di Pulau Pulang Pisau, tetapi juga secara serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah melalui jajaran Polres masing-masing. Meski hasil panen jagung sempat mengalami penurunan pada tahun 2024, yakni dari 13.000 ton di kuartal pertama menjadi hanya 8,9 ribu ton di kuartal keempat. Kapolda menyebutkan hal itu disebabkan oleh beberapa kendala. Namun upaya Polri dalam mendukung swasembada pangan mulai membuahkan hasil. Pada kuartal pertama di tahun 2025, produksi jagung berhasil meningkat kembali menjadi 14.000 ton. Personel Polwan Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Nunukan melaksanakan kegiatan sosialisasi penting kepada siswa dan siswi di SMPK Frateran Santo Gabriel Nunukan. Kegiatan ini digelar pada Selasa 10 Juni 2025 sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam mengedukasi generasi muda mengenai bahaya kekerasan. Materi sosialisasi yang disampaikan mencakup kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta langkah-langkah pencegahannya. Selain itu, para siswa juga didorong untuk berani berbicara atau rise and speak jika mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan, menekankan pentingnya keberanian dalam melaporkan kejadian tersebut. Inisiatif ini merupakan bentuk antisipasi dini kepada anak-anak dan memberikan rasa aman terhadap mereka, dengan pemahaman yang kuat mengenai hak-hak mereka dan cara melaporkan kekerasan. Diharapkan siswa dan siswi dapat terhindar dari potensi menjadi korban, serta menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Melalui kegiatan edukatif ini, Polres Nunukan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak serta perempuan. Sinergi antara kepolisian dan institusi pendidikan menjadi kunci utama dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan peduli terhadap isu-isu sosial. Dari Humas Nunukan, Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Polsek Dusun Tengah Polres Bartim menggelar baksos dan bansos untuk lansia sebatang kara di Desa Netampin, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Bribda Paula Christine, personel Humas Polda Kalimantan Tengah, akan memberikan informasi selengkapnya. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, dalam rangka mendukung program Satu Hari Satu Kebaikan, Polsek Dusun Tengah Polres Barito Timur melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan di wilayah hukumnya. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka mendukung program Satu Hari Satu Kebaikan yang digagas oleh Kapolres Barito Timur atau Bartim, jajaran Polres Bartim melalui Polsek Dusun Tengah melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Inisiatif ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kegiatan kemanusiaan tersebut berlangsung di rumah milik Nini Liana, seorang lansia yang hidup seorang diri di RT 1 Desa Nentapin, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Lokasi ini dipilih berdasarkan informasi dari masyarakat setempat mengenai kebutuhan akan bantuan. Dalam kegiatan ini, personel Polsek Dusun Tengah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga secara langsung melakukan pembersihan lahan pekarangan rumah milik Nini Liana. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian sosial yang mendalam terhadap warga lanjut usia yang hidup sebatang kara, sekaligus memberikan dukungan moral dan material berupa paket sembako yang diserahkan langsung kepada Nini Liana.
Kegiatan ini adalah refleksi dari filosofi Polri yang mengabdi kepada masyarakat. Kegiatan kemanusiaan ini diikuti oleh beberapa personel Polsek Dusun Tengah, antara lain Ibtu Abadi Rohmat selaku Wakapolsek, Aibtu Salmon Tarigan selaku Kanit Binmas, Aibda Salasa Pihawiani selaku KSPKT, Bribka Gunanto selaku Kanit Samapta, Bribka Samrulaji selaku Lesium, dan Bribtu Lutfia selaku Babin Kamtimas Desa Netampin. Melalui program ini, Polres Bartim berharap dapat terus menebarkan kebaikan, menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat, serta memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial di tengah-tengah warga. Dari Humas Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menekan aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok geng motor, Polresta Cirebon menggelar kegiatan Ikrar, Deklarasi Pemberantasan Geng Motor pada Selasa 10 Juni 2025. Acara tersebut berlangsung di Masjid Syarif Hidayatullah, Asrama Polisi Kaliwadas, Sumber, Kabupaten Cirebon. Deklarasi ini menjadi momentum strategis yang menegaskan komitmen bersama dalam memberantas aksi geng motor yang meresahkan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai kelompok geng motor dan konten. Sejumlah pejabat tokoh penting turut hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Dandim Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri Muhammad Yusron, Ketua DPD Kabupaten Cirebon Sopi Zulfia, Rais Syuro PCNU Kabupaten Cirebon Kiai Haji Aziz Hakim Sairozi, Kasatpol PP Imam Mustadi, Ketua KPAID Kabupaten Cirebon Hajah Vivi Sofia, para pejabat utama Polresta Cirebon seperti Kabak Ops Kompol Sutarja, Kabak SDM Kompol Didin Jarudin, Kasat Intelkam Joni Surya Nugraha, Kasat Narkoba AKP Heri Nur Cahyo, serta Kasih Humas Ibda Ivan Arif Munandar. Sementara dari jajaran Polresta Cirebon turut hadir juga Kabak Ops Kompol Sutarja dan juga beberapa tokoh penting lainnya. Kegiatan ini juga melibatkan 21 kelompok geng motor dan geng konten, diantaranya XTC, GBR, Moonraker, Briges, dan komunitas lainnya. Dengan total 128 anggota yang hadir dan turut menandatangani komitmen bersama untuk meninggalkan aktivitas negatif. Dalam sambutannya, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus langkah awal dalam pembinaan serius terhadap para remaja dan kelompok bermotor. Kapolresta Cirebon menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keprihatinan atas insiden viral beberapa waktu lalu. Polresta Cirebon ingin memastikan tidak ada lagi aksi geng motor yang meresahkan. Jika masih terjadi, Polresta Cirebon akan menindak tegas dengan hukuman maksimal. Deklarasi ini diharapkan menjadi titik balik dalam upaya pembinaan generasi muda agar lebih berkontribusi positif bagi masyarakat serta menjaga situasi Kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Cirebon. Dari tim Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.